Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ketemu menyapa teman-teman melalui channel saya di Arilot Tim. Sekarang ini saya sedang berada di belakang ini mes saya ini. Saya sedang jalan-jalan, beraktivitas pagi biasalah. Ini tidak kerja karena sekarang ini masih dalam masa larangan keluar seperti itu. Oke teman-teman, sekarang saya berbagi cerita terkait nasib kita sebagai TKI atau tenaga kerja di sini, khususnya di Mekah ini yang bekerja di Masjidil Haram. Sejak diberlakukannya lockdown ini ya, seakan nasib kita di sini masih terombang-ambing. Artinya bekerja tidak ada. Terus kerjaan kita di sini cuman ya seperti yang saya lakukan saat ini, yaitu jalan-jalan dan intinya tidak ada pekerjaan di luar seperti itu. Lalu muncullah kabar-kabar yang mungkin bisa kita bilang itu kabar tidak sedap, kabar tidak sedap, yaitu terkait masalah nasib kita di sini. Banyak isu yang beredar bahwa para TKI di sini atau para pekerja di sini itu mau dipulangkan. Ya, karena keadaannya juga sudah sepi. Aktivitas di sini itu sudah mulai mengurang, bahkan hampir tidak ada. Contohnya ini nih, di jalan raya tempat saya jalan-jalan ini sudah sepi. Jadi jalan ini kita manfaatkan untuk olahraga sedikit, ya, orang lari-lari, jalan-jalan seperti itu. Lari-lari sedikit soy. Nah ini teman saya nih, teman saya. Kita ini sedang jalan-jalan menuju kebugaran seperti itu. Ngomong apa mereka ya? Gak ngerti bahasa mereka itu. Pakai bahasa mana sih bang? Pak Haji. Oke. Pak Haji. Pakai bahasa mana itu Pak Haji? Nggak ngerti saya. Kait. Bahasa kekait. Oke, kita ke ujung sana aja ya. Nanti saya perlihatkan keadaan di sana. Keadaan dan situasi di sana ya. Kita jalan-jalan aja dulu. Nah ini dia nih sahabatku, yang saya katakan tadi itu gudang tempat menyimpan barang-barang yang akan dipakai di Masjidil Haram. Nah coba sekarang saya zoom. Nah ini nih liftnya ya, eskalatornya. Di sini pada hari biasanya, meskipun kemarin beredar isu virus corona ini, sebelum diberlakukan lockdown itu ada orang yang bekerja di sini. Tapi sekarang sudah berbalik ya keadaannya, sepi, seakan ini tidak terurus ini gudangnya. Itu di depan saya juga ini, di atasnya gudang ini
Nah, ini bis pengangkut para pekerja. Yang biasanya tadi saya bilang, yang biasanya itu diparkirin di belakang mes, sekarang diparkirin di sini nih. Nah, ini hampir berapa ratus ini bisnya. Tidak di sini doang, sahabat. Di sebelah kanan juga ini. Nah, tuh, sampai ujung sana. Sampai ke tengah sana. Ke atas jauh sana. Ini nih. Inilah keadaan kita, sahabatku di sini, sehingga dengan keadaan ini seakan kita itu dipaksa untuk bersabar ya, seperti itu, bersabar sesabar-sabarnya dan menunggu hasil negosiasi dari syarikah, apakah kita dipulangkan atau sebaliknya. Nah, ini lebih dekat lagi. Ini gudangnya. Kita mencoba berjalan di tepi-tepi aja ya, sambil kita perlihatkan ke teman-teman. Wah, banyak duri tapi. Banyak duri cuy. Nah. Nancap durinya. Hanya terlihat seorang satpam tuh. Seorang satpam yang berjaga-jaga di jalan. Nah. Ini nih tempat penyimpanannya. Kalau di sebelah sana tadi tempat menyimpan lift, eskalator. Kalau di ujung sini nih tempat menyimpan material-material seperti pipa, besi dan segala macamnya, kayu segala macamnya, triplek. Nah, terus di ujung sana, di ujung jalan itu bis pengangkut pekerja juga. Tapi saya berharap sih semoga isu yang beredar itu sekedar sekedar isu, artinya ya isu tidak bertuan lah, seperti itu ya, yang hanya tujuannya atau orang yang mengeluarkan informasi itu tujuannya hanya untuk mencari sensasi saja ya, agar lebih menarik untuk dibahas, mungkin seperti itu ya, mudah-mudahan saja. Sebelum kita balik ya, kita ke depan dulu ya untuk melihat situasi jalan raya yang biasa dilalui sama kendaraan ya. Kita lihat keadaannya. Apa-apa nanti kita diamin kameranya. Sekarang kita diamin aja kameranya sambil tunggu ya. Ini jalan raya. Biasanya di sini kalau sebelum pemberlakuan lockdown ini, lalu lalang kendaraan di sini, entah itu taksi yang mau jemput penumpang di Askan Fok ya, khususnya penumpang pekerja Bin Laden yang kadang tidak beraktivitas atau tidak bekerja, yang ingin berpergian ke suatu tempat, misalkan ke Masjidil Haram ya, karena bisnya tidak bisa dipakai kalau udah jam segini, jam bekerja, jadi mereka pakai taksi seperti itu.
Nah, ini jalur ke sana. Jalur ke sana itu adalah jalur keluar dari Askan. Kalau Askannya ini nih, jalur yang di sini nih. Nah, itu Askannya, jalur sana. Oke, terbukti sepi kan. Nah, yang biasanya di sini sehari-harinya rame banget. Kendaraannya lalu lalang. Ya hampir kalau didurasikan mungkin dalam kurang dari 5 menit itu pasti sudah berpapasan kendaraan. Nah, ini nih, nah, di belakang saya nih tempat parkirnya juga saking banyaknya bismillah ya. Oke, itu dia tadi saya udah perlihatkan ke teman-teman kondisi jalan raya di sini benar-benar sepi, sehingga bisa dibilang mungkin ini adalah pertanda bahwa negosiasinya akan diterima. Tapi dalam hati saya tetap berharap bahwa ini adalah berita sekedar untuk mencari sensasi saja. Karena apa? Di sini tuh bagi saya pribadi adalah tempat bekerja yang paling ya tidak bisa digambarkan lah dengan kata-kata. Pokoknya di hati saya itu paling nyaman atau apalah ya. Sampai 5 tahun kayaknya saya betah di sini. Ya, tapi mau gimana lagi? Kalau ini sudah jadi sebuah keputusan, ya mau tidak mau diterimalah. Legowo saja, karena ini bukan kehendak kita juga. Oke sahabat, kita balik lagi ya. Kita balik aja ya langsung untuk menutup videonya. Bisa biarkanlah nyala untuk dokumentasi saja. Nanti sampai sana, kalau udah sampai mes baru saya matikan. Saya pakai kamera depan aja, kamera belakang aja. Pemandangannya cuy. Di sini nih, ya, di mana-mana, bukan di sini saja ya. Kalau kita melihat hamparan bumi itu, yang paling indah itu ada pegunungannya, yang kemudian pantainya ada. Tapi saya lebih suka kalau melihat pemandangan itu yang ada gunungnya. Tuh, apalagi kalau mataharinya bersembunyi seperti ini, malu-malu, tampak jelas awannya tuh membentang. Menambah indahnya cakrawala. Inilah yang menghibur saya setiap hari nih, sehingga saya senang jalan-jalan ke sini, melihat pemandangan seperti ini. Tuh, gunung semua kan? Apa yang saya bilang? Bener yang saya bilang. 90% itu di sini pegunungan, perbukitan. Tapi sayangnya di sini itu gunungnya atau bukit-bukitnya itu sudah menjadi lapangan sepak bola di atas. Udah nggak ada puncak dia, itu rata. Ini tempat keren, ini dulu ada puncaknya. Katanya temannya saya
teman saya yang ceritakan. Nah itu masih normal itu kayaknya itu. Kalau yang itu masih normal. Yuk kita jalan-jalan. Panas. Silau. Dari mana datang hujan coba? Kalau warna langitnya seperti ini. Tapi kalau sekali hujan, di sini tanah itu subur langsung hijau tanahnya. Jangan diam aja. Apa itu teman saya ngomong, disuruh ngomong, saya sudah capek ngomong, Mat. Sekarang giliranmu, Mat, saya wawancara. Banyak yang diwawancara. Nah, ini teman saya nih. Ngomong apa? Nah, saya mau tanya masalah ini, Mat. Apa ceritain dikit nasib kita di sini, Mat? Nah, cerita saja sedikit. Ya ginilah nasib kita di Bin Laden ini. Gak ada ketentuan. Aduh, gaji 3 bulan belum digaji nih. Parah di Bin Laden ini. Enaknya dipulangin aja ya. Enaknya di cuti, jangan Oh, iya, cuti. jangan exit, cuti aja. Lebih baik kita dicutin aja 6 bulan gitu. Bagus nanti keadaan kalau sudah normal baru kita kembali lagi gitu. Asyik. Terima kasih. Ya, salam-salam dulu sama orang-orang di sana di Indonesia. Gak ada yang mau disalamin. Corona. Corona ini lockdown semua. Oke, thank you, Mat. Yo. Ya. Nah, itu teman saya tadi komentar sedikit terkait masalah nasib kita di sini ya. Ya, intinya kita sekarang sudah pasrah apapun keputusannya. Asal itu bukan maksud dan tujuan atau kehendak kita sendiri, sahabat. Kalau di sini nih enak bener enak. Dimana enaknya ya kalau kita mengikuti peraturan-peraturan di sini itu ya aman. Situ dia enaknya. Nah ini ngapain ke Fuk? Rokok ajaran. Oh kok diecer. Saya titip ya. Tadi teman saya itu ngajak ke Fuk, Askan Fuk. Itu Askan paling besar di atas dia. Nah inilah nggak tahu apa mau dikerjakan ini sama Bin Laden juga ini. Ini udah ditumpuk-tumpuk, dibiarin berserakan, dibiarin jatuh, nggak diurus. Itu tuh material semua di atas tuh. Jadi tadi seperti yang saya bilang ya, seperti yang saya ceritakan tadi, itulah keadaan kami di sini yang bekerja di Arab Saudi, khususnya Bin Laden, bahwa saat-saat ini kita lagi menunggu proses untuk mendapatkan hasil negosiasi, apakah kita dipulangkan atau tidak ya. Apa-apa lah, nanti saya upload panjang lebar videonya biar sahabat-sahabat di sana tahu keadaan Arab Saudi. Nanti juga mungkin di akhir video itu saya akan putar terkait masalah isu yang beredar ya, entah itu yang melalui postingan atau melalui pesan suara, nanti saya putar ya. Tapi jangan lupa agar channel ini bisa berkembang, untuk sahabat-sahabat di subscribe ya,
like, kemudian untuk menjadi motivasi saya dipersilahkan untuk komen di bawah ya. Apa-apalah, gila-gilaan judi sekali. Nah, ini ada satu kendaraan ini. Ada satu kendaraan yang lewat. Ini kanda saya nih. Ini kakanda saya, Tuan Haji Khalid Hidayadi. Lalu apa baik soalnya nih? Apa soalnya? Nunggu, bega-bega di bangku nih, tepat-tepat. Dapat mungut kotak katanya membuat jadi bangku tempat duduk. Oke, nanti kita sambung ya. Oke teman-teman, ini tadi kita sudah melakukan traveling. Dan sekarang saya mau tutup. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa di subscribe ya, di like, kemudian dinyalakan notifikasinya biar kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mau mari ono kabaran teko maktab Bin Laden iki lho, ono kali garni. Koncoku kan kerja nang kono iki mari ditelepon karo koncone sing kerja nang maktab. Bahwasane saiki ku wis ono keputusan teko Kaligarni kono bahwasanya mengajukan untuk pekerja Bin Laden ini dipulangkan semua. Iku lagi mengajukan nang kantor pusat lu nang Jeddah. Maksudnya antara iya apa enggak, disetujui apa enggak, itu tinggal keputusannya itu teko Jeddah. Soalnya ini kan ya salah satu ini kan ya perintah teko Raja Salman juga, maksudnya disuruh meliburkan dulu para pekerjanya, dicutikan dulu selama 6 bulan nang Indonesia ya sing mulai nang negara masing-masing. Iki ngono kabar. Jadi sebenarnya wis ono istilah muantis kabeh nang kene iku mending dicutikan ae daripada nang kene ngowahi mangan wong istilah awak dhewe dikei mangan ya tetap Bin Laden mengeluarkan uang dan kita minta jatah bulanan, bahwasanya kita harus digaji kan. Nah, daripada dihitung-hitung anggarannya itu kan lebih berat, anggarannya itu mending dipulangkan, dicutikan, terus menene wis kondisi mana berangkat mrene kare tutuk ono tiket teko Bin Laden kabeh kan ngono jarene. Jadi iki ku ya sik tahap sebenarnya wis fix kabeh sing teko Kaligarni wis oke, tinggal keputusan teko Jeddah tok. Nah, terakhir masa ini kan sampai tanggal 20 besok. Istilah semua perusahaan itu dikai batas sampai tanggal 20 besok. Que onda su pecho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño rolas de rock.